Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadat Ulinuha dengan NIM 211065159. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya dengan mata kuliah keamanan informasi, materi kriptografi yang diajarkan oleh Ibu Yeni. Di sini terdapat 4 poin, yaitu sejarah, pengertian, implementasi, dan kesimpulan. Sebelumnya, apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang mengelolanya. Tujuannya yaitu mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke sejarah kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak zaman kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut skytale. Skytale berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Di sini lanjut ke pengertian kriptografi. Kriptografi adalah sistem pengkodean yang dapat menangkal akses data dari tangan-tangan jahil. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kripto dan graphia. Kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara graphia berarti tulisan, sehingga dijabarkan dengan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Di sini terdapat 2 macam kriptografi, yaitu plain text dan ciphertext. Plain text. Apa itu plain text? Plain text adalah teks yang terdiri dari karakter-karakter teks biasa tanpa format atau peformatan khusus seperti bold, italic, underline, warna, atau ukuran huruf font. Teks ini hanya berisi karakter huruf, angka, tanda baca, dan simbol yang terorganisir dalam urutan tertentu. Contoh dari plain text yaitu dokumen yang dibuat dengan menggunakan editor teks sederhana seperti Notepad atau TextEdit, atau email yang ditulis tanpa menggunakan fitur peformatan seperti bold atau italic. Karena tidak memiliki peformatan khusus, plain text mudah dibaca dan dikirimkan melalui email atau aplikasi pengiriman pesan lainnya. Meskipun plain text tidak memiliki pemformatan khusus, namun teks ini memiliki beberapa aturan formatting dasar seperti identitas, baris baru, atau penggunaan tanda baca yang memudahkan pembaca memahami teks tersebut. Di sini terdapat 2 proses, yaitu enskripsi dan deskripsi. Proses enskripsi yaitu proses mengelola plain text atau pesan yang bisa dibaca menjadi ciphertext atau pesan yang tidak bisa dibaca. Untuk proses yang kedua yaitu proses deskripsi. Proses deskripsi kebalikan dari proses enkripsi, yaitu proses mengelola ciphertext menjadi plain text. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik. Di sini terdapat proses yang mana plain text bisa menjadi ciphertext dan ciphertext menjadi plain text. Proses mengubah plain text menjadi ciphertext atau sebaliknya, serta jenis algoritma kriptografi yang digunakan tergantung pada jenis enskripsi yang dipilih. Secara umum terdapat 2 jenis enskripsi utama, yaitu enskripsi simetris dan enskripsi asimetris. Ciphertext. Apa itu ciphertext? Yaitu proses enskripsi mengubah plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dan dipahami. Enskripsi simetris. Pada enskripsi simetris, plain text diubah menjadi ciphertext dengan menggunakan algoritma enskripsi yang sama serta kunci enskripsi yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Contoh algoritma enskripsi simetris adalah Advanced Encryption Standard atau AES. Kemudian Data Encryption Standard atau DES, dan yang terakhir itu Triple DES. Kemudian enskripsi asimetris. Pada enskripsi asimetris, proses enskripsi dan deskripsi menggunakan pasangan kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat digunakan untuk mengengskripsi pesan, sedangkan kunci privat hanya dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan. Di sini implementasi saya menggunakan yang modern. Saya menggunakan contoh kalimat cyber dengan
kunci security, di mana kalimat cyber terdiri dari huruf C yang bernilaikan dengan angka 2, kemudian Y bernilaikan 24, B bernilai 1, E bernilai 4, dan R bernilai 17. Untuk kunci dari kata security yaitu S bernilai 18, E bernilai 4, C bernilai 2, U bernilai 20, R bernilai 17, I bernilai 8, T bernilai 19, Y bernilai 24. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah algoritma fingerkeeper telah digunakan dalam sejarah sebagai alat untuk mengamankan komunikasi rahasia, meskipun fingerkeeper memiliki kelebihan dalam hal kemudahan implementasi dan penggunaan. Algoritma ini juga rentan terhadap serangan kriptanalis. Oleh karena itu, penggunaan algoritma fingerkeeper sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat tergantung pada tujuan dan keamanan yang dibutuhkan. Dengan perkembangan teknologi dan kriptografi yang semakin maju, algoritma ini kini sudah tergantikan oleh algoritma yang lebih kuat dan aman. Demikian dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam pengajaran materi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.